중이 정도 소녀의 모습이었어요. 아니, 목 다니는 10살. 목단이 아니지. Pada saat Sanyong menanyakan jika roh tersebut bukanlah Lee Mukdan, sosok roh jahat yang merasuki Sanyong langsung menghilang. Tapi tidak lama kemudian digantikan dengan ketukan pintu yang begitu kencang. Dan terdengar jika yang mengetuk adalah ibunya Sanyong. Sanyong sempat ragu, takutnya yang dari balik pintu adalah roh jahat tersebut dan berusaha untuk membunuhnya juga. Namun Sanyong tetap membukakan pintu dan untungnya itu benar-benar ibunya yang khawatir kepada Sanyong. Sanyong heran mengapa ibunya malah datang ke tempat ini, apalagi di malam hari. Ia langsung menyuruh ibunya untuk segera pulang. Tapi karena sudah malam, Sanyong lalu berucap, malam hari lebih berbahaya, lebih baik pergi pada siang hari saja. Ibunya pun terkejut kenapa Sanyong berkata sama persis dengan Gangmu. Dulu saat ibunya ingin membawa Sanyong pergi dari rumah ini, ayahnya dengan tenang berucap, jangan pergi di malam hari jika ingin membawa Sanyong, lebih baik pada pagi hari saja. Maka ibunya langsung menunggu pagi hari menjelang dan setelah itu ia membawa Sanyong pergi dari sana. Ibunya pun langsung panik mengapa Sanyong berkata seperti itu. Sementara itu, Haesang pergi ke rumah neneknya. Ia mengamuk dan menyuruh neneknya untuk segera memberitahukannya siapa sebenarnya gadis yang mereka korbankan. Neneknya berkata gadis itu bernama Lee Mukdan. Dan meskipun Haesang mau melenyapkan roh jahat tersebut, Haesang juga akan mati sama seperti mereka. Sayangnya Haesang tidak mendapatkan informasi apa-apa di rumah neneknya. Meskipun ia tadi mengamuk di sana. Bahkan ia bertanya kepada ayahnya Woo Ji-won apa ia tahu sesuatu tentang keluarganya. Namun, ia menjawab tidak tahu apa-apa. Maka dari itu Hong Se berjanji akan menyelidiki perusahaan Jongyun Capital serinci-rincinya dan mungkin dari sana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cari. Melihat kegigihan detektif Hong Se, Haesang langsung teringat dengan sosok sahabatnya Moon Chun. Ia pun akan mencari tahu tentang SMP Jang Jinri dan mencari benda-benda untuk menjadi syarat pengusiran roh tersebut. 잠시만요. Ibunya Sanyong terbangun di kamar mereka setelah tadi panik dan pingsan. Setelah sadar ibunya masih ketakutan. Sanyong berkata jika ibunya harus melihat jika sebenarnya ayahnya merindukan mereka, makanya kamar ini masih ada. Lalu Sanyong memberitahukan jika ayahnya sedang sakit dan mungkin bisa buta karena obatnya belum ditemukan. Sanyong bertanya apa ibunya sama sekali tidak bahagia saat bersama ayahnya. Ibunya bercerita sewaktu pertama kali pindah ke rumah ini, ibunya sangat bahagia. Lalu pada hari itu ia melihat seorang pria yang datang memberikan kamera dan beberapa catatan tentang Jang Jinri. Namun ibunya Sanyong tidak mengetahui siapa orang tersebut. 뭔지 알게 되면 Orang itu adalah ayahnya Woo Ji-won. Dialah orang yang menjemput Haesang saat ibunya bunuh diri. Ia takut terjadi apa-apa kepada Haesang. Namun neneknya Haesang tidak peduli dan menyuruh Ji-won untuk tutup mulut. Lalu Sanyong pada malam itu juga mengantar ibunya segera pulang ke rumah. Sebelum pulang, ibunya ingin mereka mampir sebentar ke kafe karena renovasinya sudah selesai. Dan ia sudah tidak sabar memperlihatkannya kepada Sanyong. Saat masuk ke dalam kafe dan ibunya menyalakan lampunya, Sanyong tidak melihat apa-apa. Ia hanya melihat kegelapan. Di sana, Sanyong berpura-pura jika renovasi kafe mereka bagus dan ia sangat menyukainya. Ibunya kemudian memberi nama kafe tersebut Musim Semi. 곧 있으면 봄이 오겠지? Sanyong lalu menemui Haesang. Ia mengaku kepada Haesang jika sebenarnya selama ini setiap ia memegang benda-benda untuk menyingkirkan roh jahat tersebut, ia melihat sesuatu yang sepertinya adalah ingatan dari roh jahat itu. Seperti aksesoris rambut merah, ia melihat seorang gadis memakainya. Lalu karet gelang, ia melihat seorang wanita gantung diri dan juga lautan. Kemudian tembikar, ia melihat seorang gadis dibunuh di gudang dan saat itu ia melihat purnama. Jika bisa menemukan dua benda lagi, mungkin mereka bisa tahu siapa sebenarnya roh jahat tersebut. Mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat yang dicurigai saat Gangmu menaruh benda yang mereka cari. Mau tidak mau, Sanyong jujur kepada Haesang karena ia ingin cepat-cepat menyingkirkan roh jahat tersebut. Sementara Haesang sekarang agak kurang mempercayai Sanyong. Apa dia adalah gadis yang sama atau dia adalah roh jahat itu? 지금은
산영 씨를 이용해야 해. Sementara itu Hong Se mulai melakukan penyelidikan tentang Junhyun Capital, berawal dari kematian ayahnya Haesang Yom Jae-wo. Saat Jae-wo diselidiki, tiba-tiba ia sakit dan langsung tewas. Dan yang menyelidiki kasus tersebut adalah penyidik Kang Sang-mun, dan untungnya beliau masih hidup. Hong Se langsung mendatangi seniornya itu dan ia berkata ia mengunjungi Jae-wo sehari sebelum ia meninggal. Dan pada saat itu pergelangan Jae-wo ada memar. Saat itu ia mengira itu bekas ikatan karena ia sering kejang-kejang. Hong Se langsung pergi ke rumah sakit tersebut dan setelah diselidiki oleh Hong Se, rumah sakit itu mendapatkan dana bantuan yang cukup besar dan sudah bekerja sama dengan Junhyun Capital. Ia lalu mendatangi direktur rumah sakit itu dan saat tahu Hong Se sedang menyelidiki Junhyun Capital, direktur itu pun langsung panik dan berkata ia tidak tahu apa-apa karena ia hanya melakukan perintah ibu Na alias neneknya Haesang, dan bocah itu memang ditakdirkan untuk mati. Hong Se bingung apa maksud direktur tersebut. 난 그 일과 전혀 관련이 없다고요. Sementara itu, Haesang dan Sanyong masih mencari di mana benda itu disembunyikan di dalam tempat tersebut. Karena mereka tidak kunjung ketemu, Haesang menduga benda itu ditaruh di atas plafon atau langit-langit rumah. Saat Sanyong membantu mencari benda itu, ternyata benar benda itu ada di atas dan saat Sanyong mencoba mengambilnya, tiba-tiba Sanyong terdiam membatu. Haesang mencoba memanggil Sanyong namun ia diam saja. Haesang melihat di tangan Sanyong ada benda itu yang merupakan botol kaca. Tiba-tiba saat Haesang mengambil benda tersebut, Sanyong langsung berkata air. Ia berteriak, ia butuh air. Sanyong pun berlari mencari air. Dan di dekat tempat itu ada tos serba yang buka. Lalu Sanyong mengacak tempat tersebut untuk minum. Haesang lalu mencoba menghentikan Sanyong yang kerasukan. Roh jahat yang merasuki Sanyong lalu berkata, aku kehausan. Aku memohon untuk diberikan makanan. Dulu dia memohon dan terus memohon hingga 7 hari, namun ia masih hidup. Tapi orang-orang di sana hanya berkata, kau belum mati. Roh itu menyuruh Haesang untuk segera menemukan kelima benda itu. Maka Haesang akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Haesang bingung, bukannya jika kelima benda itu ditemukan, bukankah akan mengusir roh jahat tersebut? Lalu mengapa roh itu malah menyuruhnya untuk segera menemukannya? 아직도 안 죽었니? 대체 왜? Lalu Hong Se memberitahukan semua yang ia temukan di rumah sakit kepada Haesang. Ada memar di tangan ayahnya Haesang, namun setahu Haesang, ayahnya tidak bunuh diri, melainkan terjatuh di kantor dan tidak pernah sadarkan diri. Hong Se lalu memberitahukan tentang bocah yang dimaksud direktur rumah sakit. Haesang langsung bergegas menemui ayah Woo Jin di kantornya. Ia memperlihatkan sebuah rekaman dari direktur rumah sakit jika saat Woo Jin koma setelah kecelakaan, neneknya Haesang membekapnya dan akhirnya Woo Jin tewas. Neneknya Haesang melakukan itu karena Woo Jin tahu apa yang dibicarakan Gangmu dan neneknya saat Woo Jin diam-diam bersembunyi di dalam ruangan. Namun akhirnya ia malah ketahuan. Makanya neneknya Haesang menutup mulut Woo Jin selamanya. Ayah Woo Jin tidak percaya ibu Na melakukan hal itu kepadanya. Oleh karena itu, Haesang ingin ayah Woo Jin memberitahukan semua yang terjadi di rumah neneknya itu. Sebelum itu, ayah Woo Jin merobek sebuah perjanjian jika ia akan tutup mulut dan tidak mengungkapkan apapun yang terjadi di dalam rumah neneknya Haesang. Di mana di dalam rumah itu, dulu, sewaktu Haesang masih kecil, ibunya selalu menidurkan Haesang sebelum malam menjelang. Bahkan ibunya tidur di samping Haesang karena takut Haesang melihat sesuatu yang tidak biasa. Ayah Haesang bertingkah sangat aneh apalagi di malam hari. Setiap malam ayah Haesang dikurung di dalam kamar karena kejadian aneh muncul pada malam hari. Ayah Haesang seperti orang kerasukan dan kelaparan. Awalnya, ayah Woo Jin berpikir ayah Haesang punya penyakit. Tapi pada malam itu tiba-tiba ayahnya Haesang berkata akan membunuh ibunya Haesang karena roh jahat itu ternyata mengincar orang yang paling kita sayangi. Karena sudah tidak tahan, akhirnya ayahnya Haesang ingin mengusir roh jahat itu juga. 네가 제일 좋아하는 거니까. Neneknya Haesang kemudian membuka brankasnya karena di sana tersimpan cara untuk mengusir roh jahat tersebut. Ia lalu memberikannya kepada ayahnya Haesang. Namun entah kenapa, setelah ayahnya Haesang mencoba untuk mengusir roh jahat tersebut, ayahnya malah jatuh sakit dan tidak mau makan dan minum. Menurut ayahnya Woo Jin, roh jahat itulah yang membuat ayahnya Haesang menjadi seperti itu. 아비가 죽인 거예요.
Sementara itu, Sanyong terbangun dengan tangan yang penuh luka. Ia pun mengobati tangannya dan ia melihat sebuah dokumen yang juga terkena darah. Tiba-tiba, Hongse datang menghampiri rumah Sanyong karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Saat menyuruh Hongse duduk, Sanyong sempat terdiam sebentar dan ia tidak menatap Hongse dan malah menyuruh Hongse untuk pergi saja karena ia sedang tidak enak badan. Hongse curiga dengan Sanyong. Ia lalu berpura-pura menutup pintu dan saat mendengar pintu ditutup, Sanyong pun berdiri dan ternyata ia tidak bisa melihat apa-apa. Saat Sanyong terjatuh, Hongse langsung menolong Sanyong. Dan benar, Sanyong tidak bisa melihat. Hongse memaksa Sanyong untuk memberitahunya. Sanyong berkata, kebutaannya masih datang dan pergi dan mungkin akhirnya akan jadi buta permanen. Namun ia bisa tetap melihat jika roh jahat itu bersamanya. Ia adalah hantu yang mengerikan, namun Sanyong membutuhkan kekuatannya. 나 그렇게가 필요해요. Lalu Hongse berkata apa Sanyong ingat apa yang dilakukannya tadi malam. Sanyong mendaftarkan asuransi jiwa untuk ibunya sendiri. Sanyong mengambil polis asuransi jiwa yang akan memberikannya banyak uang jika ibunya mati. Sepertinya target selanjutnya roh jahat itu adalah ibunya Sanyong. Tentu saja Sanyong tidak terima, ia harus bergegas menolong ibunya. Hongse pun bersedia membantu Sanyong dan menangkap roh jahat itu. Dan yang harus pertama kali mereka lakukan adalah mereka harus bertemu dengan Profesor Haesang. Haesang menjelaskan jika roh jahat itu akan mengambil orang yang paling dicintai, dan dalam kasus Sanyong adalah ibunya. Haesang menyuruh Sanyong untuk mengungkapkan semuanya. Ia tahu roh itu sudah mengancam Sanyong akan menyakiti mereka, namun Haesang dan Hongse tidak peduli. Yang penting mereka harus segera menyingkirkan roh jahat itu. 어서 얘기해봐. Sanyong lalu memberitahukan saat detektif Munchun mau melompat. Ia memegang laporan kasus Lee Mukdan dan sebuah kartu keluarga. Mungkin itu adalah kartu keluarga milik Lee Mukdan dan bisa jadi kakaknya Mukdan lah yang menjadi roh jahat tersebut. Namun, kartu keluarga itu telah menghilang dan mereka tidak bisa lagi memulihkan atau mencari datanya karena itu berkas lama. Lalu, Sanyong memberitahukan apa yang ia lihat saat menyentuh benda keempat, yaitu botol kaca, di mana seseorang memecahkan botol tersebut dan berlari ke arah rumahnya Haesang. Satu-satunya cara adalah neneknya Haesang buka mulut. Namun, ia pasti memberitahukan cara palsu untuk menyingkirkan roh jahat itu. Terbukti pada ayahnya Haesang, Gangmu, dan juga ibunya Haesang. 나병희 대표가 직접 입을 열게 만들어야 돼요. Untungnya, hari ini adalah hari aman. Ada satu hari pada perhitungan kalender bulan di mana hantu tidak akan pernah muncul dan disebut dengan hari aman. Mereka harus memanfaatkan hari ini sebaik mungkin. Namun, ternyata di hari sebelumnya, roh jahat yang sedang menguasai Sanyong datang ke rumah neneknya Haesang terlebih dahulu. Dan ternyata, neneknya Haesang dan roh jahat tersebut sangat akrab. Roh jahat itu yakin cucunya Ibuna pasti akan datang kemari bersama Sanyong karena besok adalah hari aman. Ternyata mereka berdua sudah merencanakan hal ini dari dulu. Jika nama asli roh jahat tersebut akan mereka ganti dan nama asli roh jahat tersebut tidak akan diketahui oleh siapapun, maka tidak ada orang yang bisa menyingkirkan roh. Dan jika roh jahat itu tetap hidup, maka Ibuna juga pasti tetap hidup. Itulah janji roh jahat itu pada neneknya Haesang. Dan neneknya Haesang berkata akan menepati janji tersebut. Lalu di sana neneknya Haesang memanggil nama roh jahat itu dengan sebutan Hyanggi. 네가 살면